Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah. Kita hari ini masuk pada pembahasan min afatil lisan, yaitu kita insyaallah akan membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Dan subhanallah, pembahasan ini sangatlah penting, sangat-sangat penting bagi kita seorang wanita terutama, seorang muslimah terutama ya, untuk mengenali kira-kira apa sih dosa-dosa lisan, apa penyakit-penyakit lisan. Tujuan utama dari kita mempelajari ini ya akhwat adalah agar kita terhindar dari penyakit-penyakit lisan ini, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan ya dosa-dosa yang kita lakukan dengan lisan kita ya. Masya Allah, terutama di zaman sekarang ini subhanallah, ada banyak hal yang mungkin di dalam kehidupan kita itu akhirnya kita terpancing gitulah untuk berbicara sesuatu yang itu sudah masuk ke dalam dosa-dosa lisan. Awalnya mungkin kita tidak berbicara ya, atau mungkin kita tidak masuk ke dalam dosa itu, tapi karena misalnya nih teman-teman, karena lingkungan atau karena teman-teman lah, misalnya karena teman-teman yang awalnya dia menjaga sekali tidak masuk ke dalam dosa-dosa lisan, ternyata dia berteman dengan orang-orang yang suka gosip, akhirnya mau nggak mau dia masuk ke dalam dosa lisan ini ya subhanallah. Dan termasuk di dalamnya teman-teman ya, bukan hanya apa yang kita bicarakan, tapi hari ini termasuk juga apa yang kita tulis dari komentar-komentar ya. Apa yang kita tulis dari komentar yang kita lakukan di sosial media itu juga termasuk dari sesuatu yang berhubungan dengan tangan, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tangan kita kelak akan berbicara ya, apa yang kita dulu di dunia ketika kita nanti di akhirat, apa yang kita waktu di dunia itu kita tulis, karena sejatinya yang namanya tulisan tangan itu berasal dari hati, apa yang disampaikan kemudian dia menuliskannya subhanallah. Maka hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan tangan ya. Dan kita akan belajar, kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan lisan, dan sekarang kita akan mengetahui penyakit-penyakit lisan. Abdillah mengatakan, kata beliau di dalam kitab beliau halaman 30, beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Lihat, subhanallah. Di sini terjadi sebuah percakapan nih teman-teman, yaitu percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ketika nanti penduduk surga dia bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan engkau masuk neraka? Maka penduduk neraka di antara mereka mengatakan ya, ini yang menjadikan seseorang ini masuk neraka. Kata penduduk neraka, dulu waktu di dunia kami tidak mengerjakan salat. Dulu waktu di dunia kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Dan dulu kata penduduk neraka, waktu di dunia kami itu membicarakan sesuatu yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Jadi dia duduk di situ subhanallah bareng-bareng, misalnya ibu-ibu dengan ibu-ibu, perbincangannya tuh bukan masalah mengingatkan akhirat, bukan mengingatkan ilmu, bukan mengingatkan takut kepada Allah, tapi pembicaraan yang dibincangkan itu, yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang ternyata itu termasuk dari dosa-dosa lisan ya subhanallah. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah Abdillah mengatakan ya, qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi qaulihim wa kunna nakhudu ma'al khaidin, arti dari atau tafsir dari wa kunna nakhudu ma'al khaidin ay natakallamu fi ma la na'lam. Artinya itu adalah teman-teman, maksudnya membicarakan sesuatu yang tidak kami ketahui. Wa qala Qatadah, kata Qatadah, arti dari wa kunna nakhudu ma'al khaidin, tafsirannya artinya adalah ketika seseorang itu yang sesat itu tersesat, maka kami akan tersesat bersamanya. Maksudnya kumpul ya, seseorang bersama orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akhirnya tersesat. Subhanallah, ini pentingnya kenapa kita itu harus memilih teman ya. Karena teman itu akan mempengaruhi agama kita. Maka hati-hati juga ketika kita memilih teman, lingkungan ya, karena semuanya akan masuk dalam mempengaruhi agama kita, terutama di kehidupan dunia ini. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan. Ini sudah kita bahas ya kemarin di keutamaan lisan. Maksudnya seorang hamba itu ketika
dia berbicara, apa yang keluar dari lisannya itu, kalau yang dikeluarkan dari lisan itu sesuatu yang Allah ridai, maka Allah angkat derajatnya. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, dia berbicara sebuah perkataan di mana itu merupakan sesuatu yang Allah murka, ya, yang Allah murkai perkataan tersebut, la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Maka dengan kalimat itu, subhanallah, dia terjatuh ke neraka jahannam. Kemudian beliau memisalkan macam-macam tentang dosa lisan ini. Nah, beliau di sini yang pertama yang beliau bahas adalah tentang mengucapkan, ya, anut itu mengucapkan sesuatu dari kalimat yang itu merupakan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh saya jelaskan di sini, ya. Jadi dosa-dosa lisan itu, teman-teman, ada yang dibagi, ya, ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan diri sendiri, dan ada yang berkaitan dengan orang lain. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi 3, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan diri sendiri, dan berkaitan dengan haknya orang lain. Nah, di sini Ummu Abdillah membahas yang pertama berkaitan dengan agama. Yang pertama kata beliau adalah ketika seseorang itu mengatakan kalimat-kalimat kesyirikan atau kekufuran. Misalnya kata beliau kadu'ai ghairillah. Misalnya seseorang itu berdoa kepada selain Allah. Yang namanya berdoa itu meminta, ya, kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi ghairullah, dan dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Contoh yang lagi rame, teman-teman, ya. Seseorang tuh datang ke pawang hujan misalnya. Terus minta ke pawang hujan itu tolong, misalnya mau hajatan misal. Ya, terus bilang ke pawang hujan, hari ini tanggal sekian, tolong ya kalau ada hujan karena ini lagi musim hujan, tolong dihentikan atau hujannya dialihkan. Ya, subhanallah. Kata-kata itu membuat seseorang akhirnya dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam karena itu sesuatu yang membuat Allah murka, subhanallah. Hati-hati sekali, ya, teman-teman. Sampai kalaupun kita tidak berbicara, ya, tapi kita meyakini ternyata misal ketika pawang hujan itu akhirnya diapresiasi, ya, dan kita mengatakan wah pawang hujan tuh keren misal, subhanallah, itu juga hati-hati, ya, jangan sampai seperti itu, karena yang menurunkan hujan, yang bisa menghentikan hujan, yang bisa mengalihkan hujan, semuanya adalah Allah Azza wa Jal, ya, Masya Allah. Atau misalnya, ya, yang bisa memberikan rizki itu kan Allah. Misalnya ada orang pedagang, dia pedagang pengen laris, pengen dagangannya itu biar laris misalnya, ya. Dia minta kepada, kalau bahasa halusnya itu orang Indonesia biasanya bilangnya orang pintar, paranormal, ya, dukun. Minta agar dagangannya dilariskan misalnya, ya. Atau dia pakai jimat-jimat yang itu tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu yang memberikan rizki, yang melariskan dagangannya itu adalah Allah. Dan kita pun gak boleh, ya, teman-teman, ini nasihat untuk kita semuanya, menjadikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, sebagai jimat untuk melariskan dagangan kita, mengejar dunia. Karena yang namanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang kalamullah yang begitu agung, ya. Subhanallah, karena saya pernah tuh mendengar seseorang dia berbincang, ya, dengan saya tuh, kemudian dia bilang kalau malam itu ada surat apa gitu, ya, terus itu tujuannya biar besok tuh dagangannya laris. Subhanallah, menjual ayat-ayat Allah dengan dunianya, ya, demi dunianya, ya, subhanallah. Ini sesuatu yang kita tidak boleh, ya, karena teman-teman bahaya dari syirik ini, ya, kalau tidak kita bertaubat maka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka dan itu kekal, ya Allah, ya, ngeri banget lah, ngeri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini kita banyak doa agar kita tidak masuk ke dalam dosa syirik, ya, dosa menyekutukan Allah, baik itu dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita, ya. Kemudian yang kedua, beliau juga mencontohkan di sini wal halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah atau nazar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi syirkiyat yajib hifdzul lisan anha. Taib, dan lisan ini wajib dijaga dari mengatakan sesuatu yang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman selanjutnya Ummu Abdillah mengatakan, beliau menyebutkan surah At-Taubah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Nah, ini dia. Ini syahidnya. Ayat ini, teman-teman, intinya adalah, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, ya, tentang apa yang mereka lakukan itu, mereka akan menjawab,
sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan Allah atau dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Ya, subhanallah. Jadi jangan sampai nih teman-teman, lisan kita itu ikut-ikutan ya berkata-kata sesuatu yang justru itu adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita justru mengejek-ngejek. La haula wala quwata illa billah. Contoh nih misalnya ya, menutup aurat untuk kita kaum wanita. Menutup aurat itu kan 4 madhab ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bersepakat bahwasanya tubuhnya wanita itu semuanya auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Artinya yang namanya kaki itu adalah aurat dan harus ditutup. Ada seorang wanita ya, dia pakai kaos kaki, kemudian kita ejek-ejek, mbak emang lagi sakit ya mbak gitu ya, kok pakainya kaos kaki kayak orang sakit ya. Subhanallah, jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata seperti itu, karena ketahuilah itu adalah perintah dari Allah. Rasulullah SAW yang menjelaskan. Subhanallah. Atau misalnya kita lihat seorang wanita yang dia pengen menjaga dirinya gitu ya, kerudungnya bukan hanya sebatas dadanya ditutup, tapi lebih sedikit saja, menjulurkan kudungnya ke bawah sedikit gitu ya, dia pengen lebih berhati-hati. Terus kita ejek-ejek, mbak mau sholat ya mbak ya, mukena kok dipakai. Subhanallah, jangan ya teman-temanku, karena itu termasuk dari dosa-dosa lisan. Akankah kita kelak ya akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dulu kita mengolok-olok dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan ya. Subhanallah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhai. Baik, kemudian beliau ya Abdillah, sebenarnya ini banyak juga ya, ini masih dalam poin pertama, yaitu poin yang berkaitan dengan agama ya. Kemudian yang kedua itu adalah berdusta dengan atau atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anutku bil bid'ah, maksudnya mengucapkan kata-kata bid'ah. Yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan, kemudian kita mengucapkannya atau kita ikut nge-share, menyebarkan. Ini sama dosanya ya. Di sini dikatakan kadzikr jama'i wa da'ati ila al-bid'ah kal hasi 'ala al-ihtifali bil maulid nabi wa siyam rajab wal bid'atu muharramah wa hiya dhalalah wa laysa fi hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik, jadi intinya teman-teman ya, subhanallah, ketika ada sesuatu sampai kepada kita ya, misalnya sebuah hadis, apalagi kalau zaman sekarang kan mudah sekali tuh kita dapat sharean di WhatsApp. Kita tuh jangan sampai latah pengen cepet-cepet bagi, cross check dulu kira-kira nih apa yang sampai kepada kita itu benar nggak sih hadisnya, ini tuh benar nggak dari Rasulullah. Karena sekarang itu banyak sekali orang-orang yang nge-share mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW, padahal itu adalah hadis yang lemah, hadis yang palsu gitu ya. Karena kita pengen nyebarin karena wah itu ada keutamaannya. Oh, keutamaan misalnya apa? Amalan-amalan di bulan Rajab, amalan-amalan di bulan Sya'ban misalnya, amalan-amalan di bulan-bulan lainnya, atau misalnya keutamaan-keutamaan yang disebutkan tapi ternyata itu tidak ada dalam hadis sahih. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan share ya. Tahan dulu lisan kita, tahan dulu jari jemari kita, pastikan bahwasanya berita yang kita dapatkan itu benar adanya ya. Karena besok tuh akan ditanya satu persatu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu dulu begini, kenapa engkau berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ngeri teman-teman, karena ancamannya itu orang-orang yang dia berbicara ya atas bawa-bawa nama Nabi, ternyata Rasulullah SAW tidak pernah mengatakannya. Maka dalam sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang dia berkata-kata ya sengaja dengan mendustakan Nabi kita Muhammad SAW, maka baginya tempatnya adalah di neraka ya. Ya Allah, ini hati-hati juga ya, jangan sampai karena kita tuh pengen nge-share kebaikan tapi ternyata yang kita share itu sesuatu yang tidak benar ya, dan itu akan mendapatkan dosanya, kita dapat dosanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari sikap latah untuk cepat-cepat nge-share ya. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian kita bahas dulu satu-satu yang berkaitan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, berkata tentang agama tanpa ilmu. Ya, subhanallah, ini juga hati-hati ya teman-teman. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari berkata-kata tanpa ilmu. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti wa antaqulu 'ala Allahi ma la taf'alun ya. Atau wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ya. Ini juga subhanallah diwanti-wanti bahwasanya kita tidak boleh berkata sesuatu yang kita itu tidak mengetahuinya ya, Masya Allah. Jadi kalau kita mau berkata-kata tentang agama ini, maka hendaklah kita berilmu dulu ya, karena zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang dia tidak berilmu, dia berkata-kata sesuatu tentang agama. Kemarin sempat ramai kan, ada seseorang lah ya, dia mengatakan bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang bukan wajib gitu ya, dan itu
rame viral kan. Ini hati-hati, jangan sampai kita mempercayai orang-orang yang dia tidak ada ilmu, berkata-kata tanpa dasar. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dia berkata-kata tentang ilmu. Ya, karena di zaman sekarang itu teman-teman, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman tuh banyak orang-orang itu yang dia berbicara ya tentang agama tanpa ilmu ya, subhanallah. Baik, kemudian yang kelima, poin yang kelima yang berkaitan dengan agama Allah ya, itu kita tidak boleh mencela zaman. Karena kalau kita mencela zaman, ya artinya kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman itu teman-teman hanyalah waktu ya untuk kita bisa hidup di dunia ini. Ya, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita dari sebuah modal kehidupan ini, jangan kita cela ya, jangan kita cela karena Allah yang memberikan itu. Kemudian poin yang keenam, ketika kita mengatakan sebuah kata-kata ya, kata-kata tersebut Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta ini artinya adalah karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Nah, ini juga nggak boleh nih, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Ketahuilah bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini, saudari-saudariku, tidaklah bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa berkehendak atas apapun ya, kecuali itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang berkaitan masih dengan agama Allah, teman-teman, adalah kalau misalnya kita tahu ada orang munafik, ya ini yang Rasulullah SAW mewanti-wanti, kita nggak boleh menyebut orang munafik itu dengan kata sayyid. Jadi kita tidak boleh, kalau memang tahu itu adalah orang munafik itu orang yang dia mengaku-ngaku dirinya muslim, tapi ternyata dari kalimat yang dia katakan ya, itu membenci Islam, atau dari perbuatan yang dia lakukan juga membenci Islam, dan kita tidak boleh menyebut dia dengan kata sayyid. Ini larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah ya teman-teman, kalau kita berbicara ya tentang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka subhanallah ini akan menjadi sesuatu pembahasan yang saya rasa membahas satu kali pertemuan ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya, Masya Allah. Dan juga ketika kita tidak boleh mencela zaman ya teman-teman, tadi ya itu ada hadisnya, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Kata Rasulullah SAW, janganlah mencela zaman karena Allah adalah pencipta zaman. Dan ketika kita tidak boleh menyebut munafik itu sayyid, Rasulullah SAW mengatakan ini ada dasarnya ya. Jadi bukan kata-kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Kata beliau, la taqulu lil munafik sayyid fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wajal. Janganlah kalian mengatakan kepada orang munafik itu sayyid atau tuan, karena jika ia mendapati tuan, sungguh kalian telah membuat Rabb kalian murka ya, Masya Allah. Baik, itu yang berhubungan dengan agamanya Allah. Kemudian kita akan belajar tentang yang berhubungan dengan orang lain dulu. Yang berhubungan dengan orang lain. Yang berhubungan dengan orang lain, Abdillah di sini mencontohkan adalah ghibah. Ya, subhanallah. Ghibah itu teman-teman ngomongin orang, dan ini adalah dosa besar ya Allah ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya atadruna mal ghibah, kata beliau ya, bertanya kepada para sahabat, apakah engkau tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini definisi ghibah. Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kira-kira kita itu masuk ke dalam ghibah atau tidak gitu ya. Karena di sini Rasulullah SAW mendefinisikan bahwasanya arti dari ghibah itu sendiri adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Artinya kita menyebutkan saudara kita itu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Subhanallah. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan qila, kemudian ditanyakan kepada beliau, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika sesuatu yang saya katakan itu ada pada diri saudaraku? Yang saya sebutkan tuh real ya Rasulullah, terjadi, kata para sahabat. Maka beliau mengatakan qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kata Rasulullah, jika yang engkau katakan itu ada pada dirinya, maka sungguh engkau telah menggibahinya. Justru kalau misalnya ada pada dirinya, itu engkau lagi gibahin, lagi ngomongin dia. Tapi kalau nggak ada, engkau ngomongin seseorang, tapi ternyata dia tuh nggak begitu gitulah. Nah, maka sungguh engkau telah membuat kedustaan terhadapnya, artinya telah memfitnahnya ya. Dan ini dosa ghibah ini teman-teman ngeri banget gitu ya. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan sejauh-jauhnya kita
kita semuanya ya dari yang namanya ghibah, karena yang namanya ghibah itu diumpamakan di dalam Al-Quran seperti memakan daging saudaranya sendiri ya. Kalau kita nggak suka ya makan bangkai, tapi kenapa kita suka ghibah ya, padahal ghibah itu adalah seperti memakan bangkai saudara kita. Teman-teman bisa buka di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menggunjing sebagian yang lain ya. Janganlah kalian saling ngomongin orang lain. Apakah ada di antara kalian, kata Allah, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai? Pastinya nggak ada. Ya, tentulah kamu merasa jijik, kata Allah. Fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan teman-teman perlu diketahui ya, kalau kita itu tidak boleh menggibahi, maka lebih-lebih kita tidak boleh menggibahi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, seperti misalnya orang tua kita misalnya, atau misalnya suami kita, atau misalnya para ulama, guru-guru kita ya. Ini loh, dosa ghibah itu bertingkat, berlevel gitu ya. Semakin kita ngunjingin orang yang Allah muliakan, maka dosanya semakin dalam ya, semakin banyak. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang ngomongin orang ya. Jadi subhanallah, daging manusia yang jadi bangkai kemudian pastinya kan baunya sangat-sangat busuk ya. Kita makan itu daging bangkai manusia yang sudah meninggal ya. Haula wala quwata illa billah. Bahkan teman-teman yang lebih ngeri lagi ya, dikatakan nih Rasulullah SAW beliau menyebutkan contoh dulu di sini. Beliau menyebutkan sebuah contoh, kata beliau, di antara contohnya itu dulu Ibunda Aisyah ya. Beliau itu pernah mengatakan, ini contoh real ya teman-teman ya. Jadi Ibunda Aisyah tuh berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya ya. Apa yang dikatakan? Kata Ibunda Aisyah, "Hasbuka min Sofia." Cukuplah bagimu bahwa Sofia itu kada wa kada. Kada wa kada itu seperti ini ya. Kemudian perawi mengatakan, qala ahadur ruwat ta'ni qasirah. Maksudnya yang dimaksud oleh Ibunda Aisyah itu ketika berkata kepada Rasulullah, Sofia itu istrinya Rasulullah SAW ya teman-teman. Itu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini loh Sofia itu orangnya, mohon maaf nih, qasirah, pendek," katanya gitu ya. Kemudian jawaban Nabi apa coba? Lihat teman-teman, jawaban yang luar biasa. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajathu." Law mujizat ay khalitat lamajattuhu. Kata Rasulullah SAW ya, "Wahai Aisyah, sungguh ketika engkau mengatakan Sofia itu begini ya, sungguh ya Aisyah, engkau itu telah mengatakan sebuah kalimat yang kalimatmu jika dicampurkan dengan air laut tentu akan merusak air laut itu." Saking begitu buruknya kalimat yang diucapkan oleh Ibunda Aisyah berkaitan dengan Sofia. Ya subhanallah. Ya ini jadi sebuah pelajaran bagi kita teman-teman. Kita tidak boleh ya ngomongin orang walaupun itu ada dalam diri orang tersebut yang mengatakan, "Wah dia itu hidungnya nggak masuk ke dalam, orangnya bau," misal. Atau misalnya orangnya hitam, orangnya begini, orangnya begitu ya Rob. Atau misalnya kita ngibahin anaknya orang misalnya, komentarin. Ini kan berasal dari sebuah komentar kan. Ghibah itu aslinya itu kita terlalu sibuk dengan orang lain. Pikiran kita itu terlalu nggak banyak zikir, tapi pikiran kita tuh habis mikirin orang lain. Terus habis itu kita komentar. Nah, kan akhirnya masuk ke dalam ghibah. Maka subhanallah, mudah-mudahan Allah jaga nih kita semuanya, terutama para perempuan, agar kita dijauhkan dari yang namanya ghibah. Kemudian di sini teman-teman, Rasulullah SAW ya mengatakan, dari Ibnu Umar, sahabat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, fanada bisautin rafi'. Kemudian Rasulullah SAW berkata dengan suara yang tinggi. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yufdil imanu ila qalbihi, la tu'zul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi." Subhanallah, ini nasihat yang sangat-sangat berharga teman-teman. Mari kita renungi nasihat beliau. Kata beliau ya,
beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaral man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang dia beriman dengan lisannya, namun walam yufdil imanu ila qalbi, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencela mereka. Ya, kita nggak boleh mencela kaum muslimin, kita nggak boleh. Wala tattabi'u auratihim, janganlah kalian cari-cari tuh aibnya saudara-saudara kita, jangan. Ya, karena fa innahu, barang siapa yang dia mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya, Allah akan singkap aibnya. Dan barang siapa yang aibnya disingkap oleh Allah, maka Allah akan bongkar aibnya, walau ia berada di tengah rumahnya. Subhanallah teman-teman, ketika teman-teman mengetahui seseorang itu baik di hadapan teman-teman, itu bukan berarti karena dia baik ya, tapi karena Allah menutupi aibnya. Bahkan dosa saya lebih banyak daripada dosanya teman-teman ya. Maksiat saya lebih banyak. Ketika teman-teman mengatakan, misalnya saya menyampaikan ini, saya menyampaikan itu, sesungguhnya karena aib saya sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mengatakan bahwasanya kita itu sempurna, kita itu baik ya, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang dilihat oleh orang lain hari ini, itu karena Allah sedang menutupi aib-aib kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya teman-teman hamba-hamba Allah yang senang menutupi aib orang lain, karena sesungguhnya ketika kita senang menutupi aib orang lain, tidak mengumbarnya, maka Allah akan tutup rapat-rapat aib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini yang kita inginkan. Bukankah kita menginginkan keburukan kita tidak dilihat oleh orang lain? Begitu pula orang lain menginginkan agar keburukannya tidak disingkap oleh kita. Siapapun dari kita yang misalnya mengetahui masa lalu ya teman kita, dia sudah berhijrah, tutup baik-baik aibnya. Jangan dibongkar, karena Allah yang telah menutup aibnya. Ya subhanallah. Kalau kita melakukan sebuah dosa dan Allah menutup aib kita dari dosa-dosa tersebut, jangan coba kita untuk kuat dosa-dosa kita dengan lisan kita, karena sungguh Allah sayang kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai menjaga lisan, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali. Ya, semoga Allah memudahkan kita semuanya. Insyaallah berarti kita masuk dalam dosa lisan kepada orang lain ya hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikunna jami'an. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan pastinya kekurangan milik saya pribadi.